Mengapa pimpinan lembaga survei menjadi target pembunuhan pada kerusuhan 21-22 Mei? Sudah hadir bersama kami di studio peneliti senior Indikator Politik Indonesia Ahmad Khairul Umam dan bergabung lewat sambungan telepon pengamat intelijen Mas Ridwan Habib. Saya ke Mas Ridwan terlebih dahulu. Mas Ridwan, ada pimpinan lembaga survei yang menjadi target. Mengapa pimpinan lembaga survei yang jadi target? Ya, salah satunya Mbak Nini, karena memang opini publik itu saat ini sangat ditentukan salah satunya dengan hasil-hasil rilis dari survei. Karena itu wajar ketika seseorang yang menyampaikan ke publik tentang kredibilitas surveinya dan itu merugikan nama baik mereka, maka secara opini akan terugikan. Jadi wajar kalau kemudian influencer atau orang yang menjadi rujukan utama opini masyarakat ini menjadi target pembunuhan. Tujuannya apa tuh Mas kalau menargetkan pimpinan lembaga survei? Salah satunya tentu adalah shock terapi. Shock terapi kepada mayoritas surveyor yang lain. Karena dengan adanya serangan seperti itu, maka pasti akan membuat yang lain gentar. Pasti akan membuat pemberitaan, kemudian dinamika opini publik yang berkembang dengan hasil-hasil survei itu berubah menjadi pemberitaan tentang pembunuhan. Tapi alhamdulillahnya berhasil dicegah karena Polri kemudian bersama intelijen melakukan intercept yang sangat baik. Ya, Mas Ahmad, Anda melihat ini ada ancaman seperti ini, ada data seperti ini begitu, jadi berimbas nggak? Jadi berdampak nggak ketakutan yang tadi dikatakan oleh Mas Ridwan? Kekhawatiran itu? Kekhawatiran dan ketakutan itu wajar, apalagi dalam situasi chaos tegang seperti ini. Akan tetapi bahwa kemudian ada satu pihak yang kemudian menjadi potensi target sebuah operasi, tentu itu tidak lepas dari bagaimana masing-masing pihak. Artinya cara komunikasi yang bersangkutan, kemudian bagaimana validitas dan transparansi data dari masing-masing pihak. Kalau misal di indikator sendiri saya kira cukup transparan dalam konteks itu dan kaidah-kaidah ilmiah juga tetap dipertahankan. Akan tetapi secara general bahwa kemudian pihak-pihak itu berpotensi menjadi target itu menjadi catatan yang cukup serius terhadap karakter demokrasi kita. Jadi berdampak dengan ada maupun cuma satu, tapi yang lain kena juga begitu. Jadi saya kira itu menjadi catatan bersama. Tetapi satu hal, Mbak, ini kenapa kemudian menjadi concern kita? Karena kalau misal kita berkaca, ada pemilu yang hampir bersamaan di Australia baru minggu lalu, 18 Mei. Ada sekitar 16 lembaga survei yang sejak beberapa bulan yang lalu itu memprediksi bahwa Australian Labour Party atau Partai Buruh itu memenangkan pemilu federal. Faktanya berdasarkan real count ternyata Partai Liberal yang menang. Dan ini semacam unexpected win. Nah, akan tetapi kemudian tidak terjadi gejolak berarti. Kenapa? Karena pada dasarnya saya kira hari ini ada kutipan dari salah satu pihak yang sangat populer. Saya kira benar mengatakan bahwa keberhasilan sebuah tahapan demokrasi itu seringkali tidak disebabkan atau tidak dipengaruhi oleh bagaimana sikap pemenang, tetapi dipengaruhi oleh sikap yang kalah untuk berbesar hati menerima kekalahan. Oke, saya ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, kalau dikatakan ini sebenarnya aktor intelektualnya dikatakan ini sebenarnya pemain lama. Tadi juga kalau kita sempat dengar, Mas Burhan Muhtadi menyatakan orang yang kemungkinan punya SDM, punya pengalaman, kemungkinan juga punya akses untuk keuangannya gitu, seperti ini. Anda melihatnya seperti apa? Apakah betul orang yang memang ciri-cirinya seperti itu yang bisa menjadi aktor intelektualnya? Ya, tentu melakukan sebuah operasi pembunuhan, apalagi dengan melibatkan pembunuh yang berkapasitas sniper. Itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh penjahat biasa. Tentu pelakunya atau dalangnya, aktor intelektualnya adalah orang yang sangat memahami dunia seperti ini. Dan barangkali bahkan juga sudah pernah melakukannya sendiri. Dan dia bisa tahu pasti siapa yang seharusnya dia hire, senjata apa yang pas untuk melakukan itu, dan kapan target itu diserang. Jadi ini memang bukan sebuah operasi sederhana, operasi kejahatan biasa yang misalnya dengan seperti disamarkan seperti perampokan atau yang lain. Tapi yang sudah dirancang adalah operasi pembunuhan dengan cara sniper, menembak situ. Jadi ini bukan sesuatu yang sederhana.
Baik. Nah, Mas Ahmad, kalau bisa dikatakan ini sebenarnya kalau survei ini kan sudah digunakan sedemikian lama begitu ya. Menjadi ancaman atau tidak sih sebagai Anda salah satu bagian dari situ untuk menggunakan metode ilmiah ini dalam pemilu? Iya, tentu ini berpotensi menjadi ancaman besar bahwa kemudian ada upaya pembungkaman terhadap kebebasan ilmiah dalam konteks ini, mengawinkan antara ilmu statistika dan ilmu politik untuk menjadi pengimbang dalam konteks pemahaman terhadap dinamika politik dan demokrasi di tanah air. Oleh karena itu, kita juga berharap semua pihak, konteksnya kepolisian dan juga semua elemen untuk bisa meredam situasi ini. Dan konteksnya kita sangat concern dengan strategi rekonsiliasi, Mbak. Karena kalau misalnya kita melihat materi-materi petitum yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita yang ada di kubu 02, ada beberapa petitum atau materi gugatan yang cukup serius. Misal salah satunya adalah meminta supaya membatalkan atau menganggap tidak sah. Bahkan diminta untuk mendiskualifikasi. Ini kan semacam zero sum game. Oleh karena itu, ruang perdebatan teoritik maupun ruang perdebatan hukum dalam proses peradilan itu setidaknya seharusnya tidak kemudian diintervensi oleh dinamika politik nasional. Baik, baik, kita harus break terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.